Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pejuang PPG dimanapun berada, kita berjumpa lagi tentunya pada pembahasan kisi-kisi seputar PPG. Nah, kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman sekalian kisi-kisi UPUKM PPG, yaitu jurusan pendidikan anak usia dini. Oke, seperti biasa, harapan saya dengan saya nge-share kisi-kisi ini, teman-teman dapat terbantu untuk menghadapi ujian pengetahuan nantinya. Dan tentunya teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan dan akhirnya dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Oke teman-teman, sebelum lanjut, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis agar saya semakin semangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, langsung saja kita pada pembahasannya. Ini dia. Kisi-kisi ujian pengetahuan UKM PPG Pendidikan Anak Usia Dini periode 1 tahun 2020. Yang pertama, memilih kegiatan bermain yang sesuai dengan aspek perkembangan. Yang kedua, menganalisis konten kegiatan bermain yang sesuai dan dibutuhkan pembelajaran anak usia dini. Ketiga, menganalisis aspek dan indikator perkembangan dalam kegiatan bermain yang direncanakan. Keempat, menentukan metode pembelajaran yang dipergunakan dalam skenario kegiatan bermain. Kelima, memilih media dan atau alat permainan edukatif yang sesuai dengan kebutuhan bermain yang direncanakan. Keenam, membandingkan metode asesmen perkembangan dan kegiatan bermain anak. Ketujuh, memberikan contoh penerapan filosofi model pembelajaran tematik integratif berbasis bermain. Kedelapan, memberikan ilustrasi jenis model pembelajaran tematik integratif berbasis bermain. Kesembilan, menyimpulkan hasil analisis terhadap metode kegiatan bermain yang menunjukkan pembelajaran tematik integratif. Kesepuluh, menelaah metode asesmen perkembangan dan bermain anak usia dini. Lanjut, ke-11, membandingkan metode hasil asesmen perkembangan dan bermain anak usia dini. Ke-12, menganalisis masalah dan tujuan penelitian tindakan kelas. Ke-13, menilai gambaran hasil dan interpretasi penelitian tindakan kelas. Ke-14, memberi gambaran penataan lingkungan belajar sesuai filosofi dan model pembelajaran anak usia dini. Ke-15, menyimpulkan contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran anak usia dini. Ke-16, menganalisis pendekatan dan model kurikulum yang sedang berlaku untuk anak usia dini. Ke-17, menyimpulkan contoh penerapan filosofi, model, dan pendekatan kurikulum yang sedang berlaku. Ke-18, menelaah tahapan perkembangan anak dalam suatu kegiatan berbasis bermain. Ke-19, menggambarkan materi pengembangan fisik motorik yang sesuai dengan kegiatan bermain anak. Yang ke-20, menelaah materi pengembangan fisik motorik yang sesuai dengan perkembangan anak. Ke-21, memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan fisik motorik pada anak usia dini. Ke-22, menggambarkan materi pengembangan sains yang sesuai dengan kegiatan bermain anak. Ke-23, menelaah materi pengembangan sains yang sesuai dengan perkembangan anak. Ke-24, memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan sains pada anak usia dini. Ke-25, menggambarkan materi pengembangan matematika yang sesuai dengan kegiatan bermain anak usia dini. Ke-26, menelaah materi pengembangan matematika yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Ke-27, memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan matematika pada anak usia dini. Ke-28, menggambarkan materi pengembangan literasi yang sesuai dengan kegiatan bermain anak usia dini. Ke-29, menelaah materi pengembangan literasi yang sesuai dengan perkembangan anak. Ke-30, memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan literasi pada anak usia dini. Lanjut ke 31 teman-teman, yaitu menggambarkan materi pengembangan studi sosial yang sesuai dengan kegiatan bermain anak usia dini. Ke-32, menelaah materi pengembangan studi sosial yang sesuai dengan perkembangan anak.
Ke-33 memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan studi sosial pada anak usia dini. Ke-34 menggambarkan materi pengembangan seni yang sesuai dengan kegiatan bermain anak. Ke-35 menelaah materi pengembangan seni yang sesuai dengan perkembangan anak. Ke-36 memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan seni pada anak usia dini. Ke-37 menggambarkan materi pengembangan yang sesuai dengan keterampilan matematis anak usia dini. Ke-38 menggambarkan materi pengembangan matematika yang sesuai dengan kegiatan pemahaman konsep bilangan pada anak usia dini. Ke-39 menelaah materi pengembangan lambang bilangan yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Ke-40 menelaah materi pengembangan pola dan hubungan dalam matematika yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Oke, lanjut ke 41, yaitu memberikan penilaian terhadap pemahaman bilangan dan operasi bilangan pada anak usia dini. Ke-42 menggambarkan materi pengembangan literasi dalam menyimak yang sesuai dengan kegiatan bermain anak. Ke-43 menggambarkan materi pengembangan literasi berbicara yang sesuai dengan kegiatan bermain anak usia dini. Ke-44 menelaah materi pengembangan literasi membaca yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Ke-45 menelaah materi pengembangan literasi menulis yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Ke-46 memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan literasi dalam membuat catatan atau menulis pada anak usia dini. Ke-47 menggambarkan materi pengembangan studi sosial yang sesuai identitas dan perkembangan individu. Ke-48 menggambarkan materi pengembangan studi sosial yang sesuai dengan orang, tempat, dan lingkungan. Ke-49 menelaah materi pengembangan studi sosial yang sesuai individu, kelompok, dan lembaga. Ke-50 menelaah materi pengembangan studi sosial yang sesuai kebudayaan. Lanjut teman-teman, ke-51 memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan pengembangan studi sosial yang berhubungan dengan waktu, kelestarian, dan perubahan. Ke-52 menggambarkan materi pengembangan seni dan berbagai karya dan aktivitas seni. Ke-53 menggambarkan materi pengembangan seni dalam berbagai karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Ke-54 menelaah materi pengembangan berbagai karya dan aktivitas seni yang sesuai dengan perkembangan anak. Ke-55 memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan dengan berbagai karya dan aktivitas seni. Dan ke-56 memberikan penilaian terhadap ketepatan penggunaan kegiatan berbagai karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Oke teman-teman, demikianlah kisi-kisi UKM PPG khususnya jurusan pendidikan anak usia dini. Semoga kisi-kisi ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua sebagai bekal dan pedoman untuk menghadapi ujian pengetahuan nantinya. Semoga teman-teman semuanya lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.